Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Jangan lupa bersyukur hari ini. Saudara, dalam devotion saya kali ini saya beri judul Perhatikanlah Langkahmu. Pernahkah kita menyesali kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu? Dan pernah nggak sih terlintas setelah menyesalinya, saudara berpikir, dulu kok saya bisa ya hidup seperti itu? Karena penyesalan merupakan suatu hal yang wajar dialami oleh manusia. Penyesalan biasanya datang dari kesalahan yang dibuat di masa lalu. Akibat dari rasa bersalah tersebut bisa jadi membuat orang itu trauma dan bahkan bisa membenci dirinya sendiri. Saat kita sadar telah melakukan kesalahan, hal pertama yang langsung kita rasakan pastilah menyesal. Artinya memang mustahil untuk sama sekali tidak menyesali kesalahan tersebut. Penyesalan justru menjadi tanda bahwa kita telah mengerti letak kesalahan kita. Dengan menyesalinya kemungkinan besar kita tidak akan mengulanginya lagi. Tapi pada kebanyakan kita, ketika kita tahu kita salah, kita sulit untuk mengakuinya, bahkan cenderung menyalahkan orang lain ketika kita jatuh dan ketika kita terpuruk. Sama seperti manusia pertama yang jatuh dalam dosa, Adam berusaha mencari pembenaran diri dengan menyalahkan Hawa ketika ia memakan buah pengetahuan tentang baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan, dan Hawa pun demikian. Dia berusaha supaya terlihat benar dengan menuduh ularlah yang memulai duluan, yang membuat mereka akhirnya melanggar perjanjian dengan Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari pun demikian. Kadang kita menyalahkan orang lain tentang apa yang terjadi. Kita menyalahkan orang tua kita menyalahkan saudara kita menyalahkan teman kita, pasangan hidup kita. Dalam kehidupan sehari-hari nyata, di dalam rumah misalkan, ketika kita berjalan, tiba-tiba kita menabrak kursi dan kita menyalahkan kursi tersebut. Padahal benda itu sudah ada sejak tadi dan tidak bergeser dari tempatnya. Setelah itu kita mencari lagi siapa orang yang menaruh kursi tersebut. Padahal ketika ditelusuri, kita ya kurang hati-hati dalam langkah. Di Amsal 4 ayat 27 berkata, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Setiap kita membutuhkan kemurahan Tuhan untuk dapat melewati hari-hari kehidupan kita. Tak dapat dipungkiri bahwa kita membutuhkan Tuhan untuk menuntun kehidupan kita setiap saat. Tapi itu libatkan Tuhan dalam proses hidup kita. Kalau kita sadar bahwa kita butuh penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kita, mulailah libatkan Tuhan di dalamnya. Banyak orang yang cukup dengan merasa disertai Tuhan. Tuhan Yesus baik, namun Tuhan tidak dilibatkan dalam langkah-langkahnya. Di Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Sebab itu jangan berhenti untuk minta diajar oleh Tuhan. Di sini berbicara tentang hukum kapasitas, di mana minyak akan terus dituangkan selama masih ada bejana yang tersedia untuk menampungnya. Bejana itu adalah hati kita. Ketika kita percaya dan terus membuka hati kita untuk Tuhan bekerja, saya percaya kita akan semakin diperbaharui setiap hari. Yang kedua, jangan membiarkan hanya orang lain saja mengalami Tuhan. Ini berbicara tentang hukum kesetaraan. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan siapapun yang mau datang untuk mengalaminya. Siapapun diberi kesempatan yang sama untuk mengubah dirinya, untuk merubah pola pikirnya, untuk mengubah cara pandangnya, cara hidupnya. Karena kita semua punya kesempatan yang sama di hadapan Tuhan. Mengubah diri dengan sadar itu juga mengubah orang lain. Walaupun kita tidak mengucap sepatah kata pun untuk perubahan itu, tetapi perbuatan dari perubahan itu menjadi ucapan yang sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, kegigihan kita untuk memperbaiki diri akan membuat orang lain melihat dan merasakannya. Berjalan bersama Tuhan tidak berarti tanpa tantangan. Namun ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Ada tangan Tuhan yang memegang kita anak-anaknya dan memberikan kita kemenangan.
Selamat melangkah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.